Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Sorak hidup Jokowi berkali-kali pecah di aula perayaan. Prabowo Subianto dengan suara tegas mengulang-ulang seruan itu di hadapan ribuan kader Gerindra yang memenuhi ruangan dalam perayaan ulang tahun ke-17 partainya. Tepuk tangan menggema, tapi ada yang terasa ganjil. Baru 2 hari lalu, ia resmi menerima mandat sebagai calon presiden 2029. Jika langkahnya tertuju ke kursi kekuasaan, mengapa namanya masih bersandar pada bayang Jokowi? Apakah ini puja tulus, strategi jitu, atau sekadar upaya menjaga bara yang sudah mulai redup? Pengamat politik Rocky Gerung dan wartawan senior Hersubeno Arif membedah momen itu dengan pisau analisis yang tajam. Apakah ini sekedar gestur hormat dalam panggung politik, atau ada bidak yang tengah digerakkan dalam permainan kekuasaan? Rocky Gerung tanpa ragu menyebut sorakan hidup Jokowi sebagai sugar cover, lapisan manis yang menyembunyikan rasa pahit di dalamnya. Baginya, pujian Prabowo terhadap Jokowi bukan sekedar sanjungan, melainkan selimut halus untuk menutupi pergeseran arah politik yang tengah berlangsung. Ulang tahun Gerindra kan didahului oleh Munas yang kemudian menjadi Rakernas mungkin, yang kemudian ditingkatkan statusnya di Munaslup, yang menghasilkan keputusan yang akhirnya menunjukkan apa sebetulnya keinginan Prabowo, yaitu ingin jadi presiden di 2029. Jadi kira-kira hal yang cukup mendebarkan itu tentu tidak sepengetahuan Jokowi kan, karena tiba-tiba Munasnya berubah menjadi Munaslup itu, atau Rakernas jadi Munaslup. Jadi sebetulnya ada juga upaya untuk mengimbangi keputusan hari sebelumnya dan mengeluk-elukkan Jokowi hari ini kan, itu soalnya. Jadi semacam sugar cover itu, kertas permen itu untuk supaya terlihat manis. Tapi saya kira itu satu-satunya yang bisa kita baca di dalam proses dalam peristiwa politik tadi itu adalah sugar cover itu. Jadi seolah-olah ada manisnya, tapi dalamnya itu pahit sebetulnya. Nah, begitulah politik, selalu ada dua sisi itu, sisi yang dimanis-maniskan karena ada yang memang sudah pahit untuk ditutupi kan. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Salah satu yang disorot adalah janji politik program makan siang gratis atau membiayai mahasiswa yang mungkin sebentar lagi drop out. Ini mulai diselimuti tanda tanya. Sri Mulyani bahkan sempat menegaskan bahwa anggaran negara tidak cukup untuk mendanai program itu. Hersubeno Arif yang memandu diskusi menyoroti ironi yang mencolok. Di satu sisi, Prabowo menggaungkan hidup Jokowi dengan penuh semangat. Di sisi lain, di luar sana, tuntutan adili Jokowi justru kian nyaring, sebuah paradoks yang terlalu besar untuk diabaikan. Selain Jokowi, Prabowo juga memberikan pujian khusus kepada Megawati Soekarnoputri dalam acara tersebut. Namun, yang menarik perhatian adalah absennya sang Ketua Umum PDIP dan kehadirannya diwakili memunculkan spekulasi. Apakah Megawati sengaja menjaga jarak dengan Prabowo? Rocky Gerung melihatnya sebagai manuver politik yang cerdas dari Prabowo.
Dengan hubungan antara Jokowi dan Megawati yang semakin renggang, Prabowo berusaha merangkul PDIP sebagai mitra politik. Mengingat Gerindra dan Kim Plus sudah mengusungnya sebagai calon presiden 2029. Prabowo bisa saja sedang menyiapkan langkah untuk menarik PDIP ke dalam koalisi atau setidaknya memastikan bahwa PDIP tidak menjadi oposisi yang terlalu keras di parlemen. Kalau Megawati ingin menegaskan dukungan, seharusnya ia datang langsung, ujar Rocky. Tapi dia hanya mengirim wakilnya. Itu artinya masih ada negosiasi yang belum selesai. Bagi publik, pertanyaan yang menggema adalah, hidup siapa yang sebenarnya diperjuangkan dalam panggung politik ini? Rocky Gerung menyoroti kontradiksi yang semakin nyata. Di jalanan, poster-poster bertuliskan "Adili Jokowi" masih berdiri kokoh. Sementara di media sosial, kritik terhadap pemerintah Jokowi mengalir deras. Masyarakat mulai meragukan dampak kebijakan ekonomi yang gagal, lonjakan harga kebutuhan pokok, hingga ancaman terhadap kebebasan sipil. Di sisi lain, Prabowo tampaknya bermain dua sisi. Di depan Jokowi, ia memuji setinggi langit. Namun di belakang layar, kebijakan-kebijakan Jokowi mulai ditinggalkan. Ini menambah dilema bagi para pendukungnya. Apakah Prabowo benar-benar merupakan pemimpin yang menawarkan perubahan, atau hanya kelanjutan dari rezim sebelumnya?